Ya, dipanggil bunda tuh ya. Baik, kita mulai Ibu-ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa imamina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ja'al hadzal 'amal shalihan wa liwajhika khalisan. Suara saya aman Ibu-ibu ya? Kok kayaknya kecil ya? Tes. Aman insyaallah. Aman ya? Ya, Oke. terdengar insyaallah. Terdengar ya. Baik, mari pertemuan ini kita sama-sama mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan ke-9. Sehat semua Ibu-ibu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini insya Allah pertemuan ke-9 kita akan dikenalkan dengan pembagian isim, ya. Kemudian juga pembagian jamak, ya, pembagian isim dan pembagian jamak. Insya Allah di hari ini. Selain itu seperti biasa mufradat, kosakata yang sering terulang kita akan coba nanti artikan. Begitu juga dengan kosakata yang fi'il madhi, ya, yang berkaitan dengan fi'il madhi. Baik. Seperti biasa pertemuan 9 satu orang, satu baris, ya. Saya di baris pertama, nanti baris kedua Ibu Fulanah dan seterusnya. Nanti kalau ada ibu-ibu yang berhalangan hadir dibuka saja, maksud saya siapa yang mau mencoba untuk membaca dipersilahkan. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz najainakum wa idz wa dan idz ketika najainakum kami menyelamatkan kalian. Itu 3 kata tuh Bu ya. Naja plus na plus kum. Kami menyelamatkan kalian min dari ali. Ini ali satu kata nih. Ali artinya keluarga. Fir'aun, keluarga Fir'aun. Dan ketika kami menyelamatkan kalian dari keluarga Fir'aun. Yasumunakum, 2 kata tuh. Yasumuna plus kum. Yasumuna mereka menimpakan, ya di awalnya waw dan nun di akhirnya mereka. Kum kalian, mereka menimpakan kalian su'al azab. Su artinya buruk, ya, su buruk. Kita sering dengar tuh
Bahkan kita sering menyebut su'udzon. Iya, su'udzon atau su'ul khatimah. Ya kan? Su'ul khatimah. Su artinya buruk. Ya, su. Tapi kalau di Jawa kayaknya bagus tuh ya. Soeharto. Soekarno. Su apa tuh? Suparti ada. Suparti. Sukarti. Baik, su artinya buruk ya, jelek. Al-adabi adab. Yasumunakum su al-adab. Mereka menimpakan kalian su al-adab, azab yang buruk gitu ya. Baik, saya baris pertama, dilanjutkan baris kedua, silahkan oleh siapa tuh? Umi Iza ya. Iya, silakan Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Yuzabbihuna, menyembelih. Yu dan na di belakang artinya mereka menyembelih. Abna'akum, terdiri dari dua kata. Abna, anak laki-laki, dan abna'a, anak laki, dan kum, kalian. Ya, abna, maaf saya potong. Akum, Abna jamak dari apa tuh? Dari ibnun ya. Iya, Ibnun bagus. Betul, ibn. Ya. Ibn satu, abna banyak atau jamaknya ya. Anak-anak laki-laki. Ya, Ustaz. Wa yastahyuna, terdiri dari dua ya Ustaz. Betul. Wa dan yastahyuna, ya dan nun di belakang artinya mereka. Jadi artinya mereka membiarkan hidup. Betul. Nisa'akum, terdiri dari dua kata. Nisa'a yang artinya perempuan dan kum artinya kalian. Wa fi zalikum, terdiri dari tiga kata. Wa yang artinya dan, fi pada, zalikum yang demikian itu. Ya, maaf saya potong Ibu. Zalikum itu sama dengan zalika ya. Di tempat lain kita sering menemukan zalika. Nah, itu sama dengan zalikum. Jadi kumnya bukan kalian ya. Betul tadi Ibu Umi Iza. Dilanjut Ibu. Ya Ustaz. Terakhir, balaun artinya cobaan, terdiri dari satu kata. Oke. Ya. Syukran, ahsanti Umi Iza. Afwan Ustaz. Baik, setelah itu baris ketiga, silahkan. Saya Ustaz. Silahkan Ibu. Mir Rabbikum, terdiri dari tiga. Min dari Rabbi, Tuhan. Kum, kalian. Iya. Azim, satu kata, artinya yang dahsyat. Iya. Wa id, dua kata. Wa dan id, ketika. Farokona, dua kata. Farok, membelah. Na, kami. Benar nggak Ustaz? Ya, betul. Artinya apa tuh farokona? Farok, membelah. Na, kami. Iya. Jadi membelah kami, apa kami membelah? Kami membelah. Betul. Iya, betul Bu Dewi. Bikum, bi dengan kum, kalian. Bikumul bahro, artinya laut. Fa'anjainakum, 4. Fa, maka anja, selamatkan. Na, kami. Kum, kalian. Masya Allah. Maka Ahsanti. kami selamatkan kalian. Bagus. Maka kami menyelamatkan kalian. Anja, nih anja itu sama dengan naja. Di baris pertama tuh kelihatannya naja, di sini anja, sama tuh. Akarnya sama-sama nun, jim, huruf ilat atau ya. Ini juga sama, nun, jim, dan huruf ilat ya atau ya. Anja, anja atau naja artinya sama. Al-bahr, bahar itu laut, diserap oleh bahasa Indonesia. Wisata bahari, ya kan? Wisata lautan, bahar. Kang Bahar, ada juga tuh Kang Bahar. Pensiun. Baik, ahsanti Ibu Dewi. Selanjutnya baris keempat. Tafadhali. Bu Santi izin Ustaz.
Bu Santi izin. Berarti siapa yang siap baris keempat? Silahkan. Naik aja ya Ustadz ya, saya ke atas berarti. Boleh. Bu Upit berapa sebelumnya? 5. 5. Berarti baris ketiga Bu Upit, baris kelima Bu Upit lagi ya? Saya keempat Ustadz. Oh, keempat. Berarti 4 sama 5. Oh ya udah. 2. Wa aghraqna 3. Wa dan agraq menenggelamkan, kami dan kami menenggelamkan. Bagus. Ala keluarga Fir'aun 1 Fir'aun. Wa antum 2 dan kamu kalian tanzurun melihat. Siapa yang melihat? Mereka. Mereka atau kalian? Tak, di awalnya. Oh iya kalian. Iya, kalian. Kalian Betul. melihat. Betul, Ibu. Wa'id dan ketika wa'adna 3. 3 apa 2? Wa-nya panjang tuh. Wa'ad. Iya betul. 2 Ustaz berarti. Betul, 2. Wa'ada dan wa'ada berjanji, kami berjanji. Bagus. Musa, Nabi Musa. Masya Allah. Ahsanti. Oh, satu lagi ya? Ya, ahsanti untuk yang 4. Sekarang yang kelima. Arba'ina 1 40. Lailatan. 1 apa 40, Bu? Satu kata artinya 40. Oke. Lailatan malam. Iya. Tumma kemudian ittakhadtum 2. Ittakhad membuat. Iya. Kalian. Bagus. Kalian membuat. Iya. Itu membuat, saya mikirnya itu Ustaz, mengambil. Apa tuh? Boleh. Mengambil boleh, membuat boleh, sama. menjadikan juga boleh. Iya. Al-ijla 1 patung anak sapi. Bagus. Min 1 dari. Ba'dihi 2. Ba'di dan hi. Ba'di setelah hi-nya, setelahnya. Bagus. Iya. Wa antum 2. Wa dan antum kalian. Zalimun orang-orang yang zalim. Ahsanti. Syukran. Bu Upit. Baris ke-6. Silahkan. Siapa tuh? Bunda. Bunda silahkan, Bun. Summa artinya kemudian satu kata. Iya. Afauna 2 kata. Afau memaafkan kami. Kami memaafkan kami memaafkan. Memaafkan kami apa kami memaafkan? Maafkan kami. Apa kami memaafkan? Apa ya? Ini fi'il madhi. Kalau fi'il madhi gimana tuh? Domirnya dulu ya. Ya. Kami memaafkan. Ya. Oke. Lanjut. Ankum 2 kata. An artinya dari. Kum artinya kalian. Min 1 kata dari. Bagus. Ba'di 1 kata artinya sesudah. Dzalika 1 kata artinya yang demikian itu. Boleh. La'alakum 2 kata. La'alla artinya supaya. Kum artinya kalian. Iya. Tashkurun artinya kalian bersyukur. 1 kata. Dari mana kaliannya? Tak di awalnya, waw dan nun di akhirnya. Ahsanti Bunda Kia. Baik. Syukran. Afwan. Baris ke-7 dilanjutkan. Saya Pak Ustadz. Silahkan Ibu. Wa id 2. Wa dan id artinya wa dan id ketika. Ataina 2. Ya benar ya. Ataina. 2 apa 1? 2. 2, iya. Atai memberikan kami.
Mm-mm. Musa, 1 Musa. Al-kitaba, 1 kitab. Wal furqana, 2 wa dan furqana pembeda. Iya. La'allakum, 2 la'alla supaya kum kalian tahtaduna, 1 kalian mendapat petunjuk. Iya. Dari mana kaliannya, Bu? Ta di depan dan ada waw dan nun di belakang. Ahsanti. Syukran. Afwan Ustaz. Baik, baris ke-8. Setelah Ibu Sukarti siapa tuh? Ada? Baris ke-8. Berhalangan hadir ya? Baris ke-8 siapa biasanya? Kalau tidak ada, siapa yang siap? Mau coba boleh Ustadz? Boleh. Ibu Bu Dewi ya? Ya, Ya. silakan Bu Dewi. Wa id 2 wa dan id ketika qala berkata Musa, Nabi Musa li qaumihi kepada kaumnya. Iya. Ya qaumi, ya wahai qaumi kaum, innakum 2, inna sesungguhnya kum kalian, Betul. zolamtum 2, zolam sama tum, zolam artinya menganiaya atau zolim ya Ustaz. Betul. Iya. Tum kalian, Nah, zolamtum berarti apa tuh, Bu? Zolamtum. oh ini kalian menganiaya, kalian Iya, menganiaya. Iya, betul. Anfus diri apa sendiri. Anfus itu apa sih? Anfus jamak dari nafs. Iya. Artinya diri-diri. Jadi Diri-diri. anfusakum, diri-diri kalian. Boleh juga Kalian. diri-diri kalian sendiri. Boleh juga. Sendirinya di ujung. Anfus diri-diri kum kalian. Bittikhadhi bi dengan attikhadhi membuat kum Iya. kalian. Iya. Bittikhadhikum, betul ya, 3 tuh ya, dengan membuat kalian. Santi, Ibu Dewi. Syukran Bu Dewi. Setelah baris ke-8, baris ke-9 siapa tuh? Ada baris 9? Saya Ustaz. Silakan Mama Saka. Bopit, Manggema, Bopit. Al-ajl, 1 kata anak lembu. Al-ijl. Al-ijl ya, al-ijl 1 kata anak lembu. Patung Ibu, punten, patung anak lembu atau patung anak sapi. Ya. Fatubu, maka kalian bertobatlah. Bagus. Ila kepada bari'ikum, 2 kata bari dan kum yang membebaskan kalian. Iya, maaf saya potong. Bari itu secara bahasa betul yang membebaskan. Ini termasuk asma al-husna ya. Bari'ikum. Maksudnya bertaubatlah kalian kepada Allah yang membebaskan kalian. Gitu ya. Membebaskan dari segala macam belenggu. Ya, belenggu kebodohan, belenggu kemiskinan, belenggu apa saja tuh. Enggak. Faqtulu, bunuhlah. Fa-nya Bu. Fa maka bunuhlah kalian. Bagus. Anfusakum, anfus diri sendiri, kumnya kalian. Bagus. Zalikum, yang demikian, kumnya kalian. Dzalikum 1 kata. Cukup. 1 kata. Dzalikum sama dengan dzalika. Cukup kita artikan yang demikian itu atau itulah.
Demikianlah boleh juga. Ya. Oh iya Ustaz. Baik. Syukron Ibu Mama Saka. Ahsanti. Baik, setelah 9, 10 sekarang. Siapa tuh? Silahkan. Saya Ustadz. Mangga Ibu Lena. Khairun, lebih baik. Lakum, 2 kata. Bagi kalian. Indah, di sisi. Bariikum, 2 kata. Yang membebaskan kalian. Fataba, 2 kata. Fa dan taba. Fa, maka. Taba, dia penerima taubat. Menerima. Dia menerima taubat. Alaikum, 2 kata. Ala dan kum, atas kalian. Iya. Innahu, 2 kata. Inna dan hu, sesungguhnya. Huwa, dia. At-tawwabu, penerima taubat. Iya. Tawab, penerima taubat, maha, atau boleh juga maha menerima taubat, sama ya. Ahsanti Ibu Lena. Hebat Bu Lena, ahsanti. Setelah 10, setelah Bu Lena 11. Siapa tuh? Silahkan. Bu Rahmi izin Ustaz. Izin. Siapa yang siap? Bebas siapa aja. Yang mau nyoba deh, bukan yang siap, yang mau nyoba. Kalau lupa dibenerin. Rahim. Siapa tuh? Yang mau nyoba 11? Saya Ibu. Bunda coba. Ya, boleh Bunda. Silakan Bun. 11. Nah, 11 ya. Ar-Rahim, 1 kata, Maha Penyayang. Iya. Wa'id, 2 kata, dan ketika. Iya betul. Kultum, kul berkata, tum kali. Iya betul. Jadi kalau digabung gimana tuh Bunda? Kultum. Dan ketika kalian berkata. Iya, kultum, kul plus tum. Kalian berkata. Kultum itu artinya kalian berkata. Bukan kuliah 7 menit. Ya. Kuliah terserah antum. Apalagi itu tuh. Mangga. Kultum. Itu kultum yang beda tuh ya. Kuliah 7 menit atau kuliah terserah antum. Beda lagi tuh. Mangga. Bunda. Ya Musa. Ya Musa, 2, ya yang wahai. Iya. Musa. Dan tidak akan. 1 kata. Nu'mina, beriman. Kami beriman. Kami beriman. Nu'mina, iya, kami betul. beriman. Laka, kepadamu bukan? Betul, kepadamu boleh, bagimu boleh. Laknya bagi atau kepada, laka bagimu atau kepadamu, betul? Sehingga iya. kata naro, kami melihat. Iya, maaf saya potong, Bun. Naro, ada nunnya tuh ya. Naro, kami melihat, ada kaminya, nun di awalnya. Nu'mina juga begitu. Nu'mina, kami beriman. Ada nun di awalnya itu, kami. Silahkan. Satu kata ya, Bian? Gimana? Ya, 1 kata. Jadi nunnya nggak bisa dipenggal tuh ya. Nunnya hanya menunjukkan ada kami di situ. Ada arti kami. Allah. 1 kata. Iya betul. Jadi kalau digabung, ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Ya wahai Musa, kami tidak akan pernah beriman kepadamu sampai atau sehingga kami melihat Allah. Ahsanti Bunda Kia. Bukan Abi. Yo. Selanjutnya 12, siapa tuh? Saya Pak Ustadz. Silahkan Ibu Irma. Silahkan. Bukan Bu, ini. Oh Bu Yeyen. Oh berdua ya? Ya. Oh iya. Duet nih ya. Boleh. Bu Yeyet, silahkan Bu Yeyet. Jahrotan nyata
kum ada 3. Fa akhozat kum fa maka akhozat menyambar kum kalian. Bagus. As-so'iqatu petir. Maaf saya potong Bu Yayat. Kalau digabung gimana tuh Bu Yayat? Fa akhadhatkumus sa'iqah. Gimana tuh? Maka Petir menyambar kalian. bagus. Maka petir menyambar kalian. Bukan maka kalian menyambar petir. Nggak gitu ya? Ya, Walaupun Pak. posisinya begitu kum duluan nih. Tadi Bu Yayat hebat tuh, betul. As-sa'iqatu dulu tuh. Nanti ada saatnya kita akan belajar apa itu namanya susunan kalimat. Ya, dalam bahasa Arab tidak berlaku SPO. Subjek, predikat, objek, tapi subjek selalu di tengah atau di akhir. Jadi berarti apa itu? PSO atau POS. Nah, ini termasuk yang subjeknya di akhir. Jadi maka petir menyambar kalian. Nah, tanda ini sementara dulu. Tanda subjek itu dia adalah dhammah. Ya, tanda subjek dhammah. Walaupun dia di belakang, berarti yang dhammah itu adalah subjek. Nah, berarti maka petir menyambar kalian. Hebat. Ibu Yayat, dilanjut Ibu Yayat. Antum 2 wa dan antum kalian. Tanzuruna 2 kami menyaksikan. Kalian menyaksikan. Iya betul. Summa kemudian ba'asnakum 3 ba'asna dan kum. Dan kami kemudian betul. kami membangkitkan kalian. Bagus. Ba'atsnakum, kami membangkitkan kalian. Ba'ats atau ba'atsa artinya membangkitkan. Makanya ada istilah yaumul ba'ats, ya kan? Yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Nah, di sini sama nih. Tsumma ba'atsnakum, kemudian kami membangkitkan kalian. Ahsanti Ibu Yayat, ahsanti Bu. Setelah Bu Yayat 13, silahkan. Saya Ustaz. Silahkan Ibu Herlin. Min dari satu kata. Iya. Ba'di satu kata setelah. Mautikum 2 kata. Maut dan kum. Iya. Kalian mati. Kalian mati apa kematian kalian? Ustaz. Ya. Setelah Kematian kalian. kematian ya Ustaz. Iya betul. Nah maaf saya potong Ibu. Kalau yang domirnya duluan itu fiil. Kata kerja. Nah ini kan maut nih isim ya. Isim maf'ul Iya. Ustaz. Ini isim saja bukan maf'ul dia. Ini namanya masdar, isim masdar. Oh baik. Jadi mautikum sama seperti maaf saya potong. Mautikum berarti kematian kalian, sama seperti misalnya baitikum rumah kalian gitu ya, hayatikum Iya. kehidupan kalian. Tapi Apa? kalau ketemunya fiil misalnya apa, membaca gitu ya, membaca ketemu domir, berarti kalian membaca, kalian melihat dan seterusnya. Dan pakainya juga enggak kum, pakainya tum kalau yang domir subjek gitu ya. Nanti akan terbiasa. Silahkan Ibu Herlin. Baik. La'allakum agar kalian 2 kata la'alla dan kum. Betul Ustaz? Ya betul Ibu. Tashkurun 1 kata bersyukur. Agar kalian bersyukur. Bagus. Wa dhalalna 3 kata wa dhalal dan na. Kami Benar nggak Ustaz? Iya betul. Ya. Artinya dan kami di sini artinya menaungkan aja ya Ustaz. Betul. Dan Dan kami menaungkan alaikum atas kalian. 2 kata Bagus. ala dan kum. Hebat. Ahsanti, syukran Ibu Herlin. Ustaz. Wa dhallalna 'alaikum, dan kami menaungkan atas kalian. Dhallala ya, dhallala artinya menaungkan ya.
Makanya payung tuh Bu, payung bahasa Arabnya midhallah. Payung itu artinya midhallah. Kenapa? Karena dia menaungi kita dari hujan. Menaungi diri kita kan di atas kita tuh ya. Midhallah. Nah, di sini dhallala. Fi'il madinya adalah dhallala. Ya, kami jadinya dhallalna. Dhallalna gitu ya. Syukran. Selanjutnya baris ke-14. Siapa? Silahkan. Efni izin Ustaz. Bu Efni, siapa yang siap? Mau nyoba baris ke-14. Dicoba, nanti dibetulin kalau salah. Siapa? Silahkan. Ada Bu Lena, Umi Iza, ada Bu Herlin, ada Bu Suparti. Ya, Umi. Silakan Umi. Al-ghamama. 1 artinya awan atau mega. Wa angzalna. 3. Wa artinya dan. Angzal diturunkan. Nah, kami. Oh, menurunkan berarti ya Ustadz. Wa angzalna dan kami menurunkan. Iya. Alaikum. 2. Ala dan kum. Ala artinya atas, kum kalian. Iya. Al-manna artinya mana. Dan wasalwa terdiri dari 2, wa dan salwa. Wa artinya dan, salwa artinya salwa. Iya, Mana maaf saya dan- potong Umi Iza, maaf. Ya, Mana dan salwa apa tuh? Nggak ada ya? nggak ada. Iya. Coba Ya betul. Mana adalah mana, salwa adalah salwa. Nah, mana itu adalah minuman sejenis madu, yang keluar di waktu subuh. Minuman sejenis madu yang keluar di waktu subuh. Keluar dari mana tuh? Pendapat pertama, dia keluar di atas daun-daun. Jadi di waktu subuh dia ada tuh di daun-daun. Ya. Ya, semacam embun begitu. Pendapat kedua mengatakan dia keluar dari bebatuan. Jadi semacam mata air begitu. Keluar. Nah, tapi cuma di waktu subuh. Waktu subuh hilang, masuk syuruk tuh. Sudah selesai itu, berhenti. Makanya orang-orang Bani Israel dulu setiap subuh tuh mereka mengumpulkan manna ini nih, karena mereka nggak ada minuman kecuali yang Allah berikan dari manna ini. Ya, diambil dari dedaunan di waktu subuh atau mereka ambil dari batu-batuan hanya di waktu subuh. Disimpan oleh mereka tuh. Setiap orang yang nyimpan itu. Karena satu hari itu kan waktu subuh cuma sebentar, setelah itu hilang. Nah besok begitu lagi ya. Ditaruh, kalau zaman sekarang ditaruh di Tupperware gitu kali ya. Disimpan gitu ya. Buat minum satu hari itu, besok begitu lagi. Nah, sedangkan salwa, kalau manna itu makanan sejenis madu, sedangkan salwa makanan sejenis burung. Burung, kebanyakan ulama kita mengatakan burung merpati. Gitu ya. Salwa makanan sejenis burung merpati yang turun dari langit. Yang turun dari langit di waktu makan. Jadi kalau waktu pagi tiba-tiba turun burung merpati, kemudian di waktu siang begitu, di waktu sore juga begitu. Tapi burungnya jangan ibu bayangkan burung penyet sudah jadi paket hemat, ada sausnya. Dia masih burung tuh. Dia masih berbentuk hewan. Nah, kemudian ditangkap, disembelih, baru dipenyet, gitu ya. Bukan sudah menjadi pahe, paket hemat dengan sausnya, gitu ya. Jadi manna itu makanan, salwa itu manna itu minuman, salwa itu makanan ya. Silahkan Ibu lanjut. Ustadz Afwan, kalau Boleh. mana itu daun-daunnya tertentu mungkin ya Ustadz kayak yang di padang pasir gitu ya Ustadz ya? Ya, pokoknya daun-daun yang ada di sekitar mereka. Oh, Masya Allah. Ya, daun-daun yang ada di Jenis sekitar. madu maksudnya Ustaz, memang Ya, seperti maksud- madu gitu. Ya, dia nggak persis sama seperti madu, tapi dia manis. Oh.
manis dan khasiatnya seperti madu. Itu ya. Jadi bukan sekedar air, tapi punya khasiat tertentu yang Allah berikan kepada Bani Israel di waktu itu saja. Hari ini sudah nggak ada nih manna dan salwa. Ya, Masya Allah. Kalau saat ini udah nggak ada ya Ustadz ya? Sudah nggak ada lagi. Jadi di waktu dulu aja ini ya Ustadz? Iya, di waktu dulu ini sebagai mukjizat Nabi Musa. Mukjizatnya Nabi Musa. Karena mereka lari dari Mesir, nah, luntang-lantung tuh nggak punya tempat, akhirnya bingung mau ngapain. Bukan hanya nggak punya tempat, nggak punya makanan. Nah, akhirnya Allah turunkan manna dan salwa untuk makan mereka di setiap hari. Minumannya manna, makanannya salwa. Baik, Ustadz. Nah, Syukran. nanti yang menariknya, mereka bosan nih. Tiap hari makan burung penyet, tiap hari makan minuman sejenis madu, bosan. Akhirnya minta, di ayat setelahnya ya, minta apa itu namanya bawang putih, bawang merah. Ya, mungkin waktu itu bawang lagi mahal, mereka jadi pengen. Jadi burung penyet. Atau pengen nyambel kali ya. Nyambung. Minta Berarti bawang kalau ya. yang nama salwa artinya ini Ustaz. Ya, Oh, Ya betul, Bu Fit. Salwa artinya berarti makanan sejenis burung, Bu anak Fit. jenis burung. Kadang kan kita ngeliatnya karena ada di satu urutan gitu ya. mangga dilanjut Umi. Lanjut ya Ustadz. Mangga. Kulu artinya makanlah. Karena ada wawu dan alif di akhir, jadi artinya Kalian. kalian makanlah. Ya, satu Bagus. kata Ustadz. Min Betul. artinya dari, dan toyibatin artinya yang baik-baik. Iya. Makanlah dari yang baik-baik. Thayyibat jamak dari thayyibah. Ya, thayyiban jamak dari thayyibah. Thayyibatun yang baik-baik. Kalau mudzakarnya thayyib. Ya, Bang Ya. Thayyib, abang yang baik tuh. Baik, ahsanti Umi. Setelah Umi Iza 15 silahkan. Afwan. Ma rojakonakum. Ma itu artinya apa yang? Betul Rojak Ibu. nakum 3, rojak nah rezeki, nah kami kalian. Iya, kalau digabung apa tuh Bu? Razaqnakum. Apa tuh? Kami rezekikan kepada kalian. Cakep. Lanjut Bu Irma. Wa ma 2, wa dan ma tidak. Kenapa Atau tidak apa ya? tuh? Bukan apa yang? Apa ya? Karena di awal kalimat. Saya sudah sampaikan belum ya? Kayaknya sih udah lupa gitu ya. Oh gitu ya. Oh, baik. Iya. Saya ulangi ya. Jadi ma itu artinya apa yang kecuali. Ma sekali lagi artinya apa yang kecuali. Kecuali satu. Jika ada ma setelahnya illa. Ma setelahnya illa. Ya, maka ma di situ artinya tidak. Bukan apa yang. Ya. Ma setelahnya ada illa. Maka ma di situ artinya tidak, bukan apa yang. Yang kedua, yang barusan dibaca oleh Ibu Irma, yang kedua, ma di awal kalimat. Bukan di awal baris ya Ibu, bukan di awal baris, tapi awal kalimat. Berarti setelah berhenti tuh. Nah, contohnya ini nih. Setelah ma razaqnakum, kan selesai itu. Nah, wa ma zalamuna, awal kalimat tuh. Dan tidaklah, nah, gitu ya. Jadi ma di awal kalimat tidak. Ma setelahnya ada ilah tidak. Nah, otomatis kalau ma di tengah kalimat kembali ke asal apa yang. Ma di tengah kalimat apa yang. Ma tidak ada ilah apa yang. Tapi kalau ada ilah tidak, di awal kalimat juga tidak. Oke, nah ini contoh yang di awal kalimat. Dilanjut Ibu Irma. Tadi ya. Wa ma 2, wa dan ma tidak. Zolamuna 2, zolamu. Nah, zolamu artinya mereka zolim. Nah, Betul. kami. Cakep. Mereka menzalimi kami. Dari mana merekanya? Wow tuh di ujungnya Wow. tuh. Ya. Zalamu sama seperti qalu, kafaru. Mereka kafir.
qalu, mereka berkata, zalamu, mereka zalim. Gitu ya. Mereka menzalimina kami. Lanjut Ibu Irma. Walakin dua, wa dan lakin akan tetapi. Bagus. Kanu dua. Satu. Iya, satu. Kanu satu seperti mereka. Mereka adalah, atau mereka saja juga boleh. Iya, Ustaz. Anfusahum dua, anfusa diri-diri sendiri ya. Iya, betul. Mereka. Bagus. Mereka. Iya. Yajlimun mereka zolim. Dari mana merekanya? Merekanya di awalnya ada ya, di akhirnya ada wawun. Masya Allah. Ahsanti Ibu Irma. Hebat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu-ibu semakin hebat nih. Semakin hari di pertemuan 9 nih. Di pertemuan 9 semakin bagus. Semakin banyak benar menggal katanya. Terjemahannya juga banyak benarnya ya. Mudah-mudahan terus berkembang kita insya Allah. Syaratnya sabar. 3 sih syaratnya. 1 sabar, 2 sabar, 3 sabar. Oke. Baik, yuk. Di sebelah kiri kita tuh Bu, ada kosakata nih sebelah kiri kita. Ini kosakata yang kosakata ini semuanya sudah kita lalui di pertemuan 9. Ya, di pertemuan ini nih. Saya sebut Arabnya, Ibu bareng-bareng terjemahannya. Ya, biasanya kalau bareng-bareng bagus semua tuh ingat. Gitu ya. Ya, bareng-bareng ya Bu. Yuk 1 2 3. Suun. Buruk. Iya, buruk. Ya, buruk jelek ya. Su'ul khatimah, su'udzan, atau hari ini orang sering ngomong ulama su. Ya, ulama su. Ulama yang buruk gitu ya. Contoh, lanjut lagi al-adzabu. Azab. Azab. Boleh azab, boleh Ini Bu. siksa. Iya, betul. Lanjut. Balaun. Ini Bencana. Cobaan ya. Cobaan. Ya, boleh cobaan, boleh ujian. Sama tuh ya. Saya kira sudah diserap oleh bahasa Indonesia tuh. Ya kena bala. Apalagi ya, kena bala atau doa tolak bala. Ya kan? Bala. Baik, al-bahru. Laut. Laut, betul. Anfus. Jiwa. Diri atau jiwa-jiwa. Ya, boleh jiwa, boleh diri. Ini jamak ya, diri-diri atau jiwa-jiwa. Tunggalnya apa tuh, Bu? Nafsun. Cakep. Nafsun. Nafsun, iya. Nafs artinya jiwa. Nafs itu bukan nafsu ya, Bu. Nafs itu artinya jiwa. Kalau nafsu apa, Bu? Syahwat. Apa? Syahwat. Syahwat, ya betul syahwat. Keinginan. Ya, atau boleh juga hawa. Tulisannya ya hawa nafsu sebentar. Tulisannya nih. Kelihatan ya? Nih, hawa. Hawa, kelihatan ya? Ya. Hawa ini artinya hawa nafsu. Diserap oleh bahasa Indonesia jadi hawa nafsu. Hawa ini artinya nafsu. Kalau istri Nabi Adam, Hawa pakai ha. Kelihatan ya? Hawa. Satu lagi, Bu. Ibu pernah sering dengar juga nih. Tuh. Apa nih? Hawa. Apa tuh? Udara. Udara, betul, Bu Fit. Ya, kita sering dengar tuh ya. Hawanya panas nih. Hawa hari ini kayaknya gitu. Dari bahasa Arab semua tuh. Hawa. Ya. Yang atas nih, yang atas artinya nafsu.
sedangkan yang tengah istri Nabi Adam, ya. Yang paling bawah udara. Sedangkan nafs, tuh nafs yang jamaknya adalah anfus, itu adalah jiwa atau diri. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tuh. Wahai diri atau wahai jiwa, gitu ya, yang mutmainnah, yang tenang. Nafs. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap diri merasakan mati. Oke. Baik. Lanjut ya. Kita lanjut nih, Bu. Thayyibat. Apa tuh? Yang baik. Betul, yang baik-baik. Najjaina. Kami menyelamatkan. Betul, kami menyelamatkan. Kita sering dengar tuh, mungkin Ibu sering dengar. Ma'an najah. Oh, kalau najah itu ya. beda lagi ya, sukses. Oh, bukan najah berarti najatun. Najatun pakai tamar butoh. Najatun. Najatun itu artinya sama tuh selamat. Kalau najah pakai ha. Kalau najah itu selamat. Iya. Kalau selamat itu maksudnya sukses ya. Tapi kalau najatun diambil dari kata-kata ini. Nun jai ilat. Najah, menyelamatkan. Najaina, kami menyelamatkan. Bukan najah ya. Najah beda lagi ternyata. Itu sukses. Baik, bawahnya Ibu semua. Anjaina, apa tuh? Sama ya? Ini menyelamatkan. Ya, betul. Najaina dengan anjaina hanya beda pola saja. Hanya beda pola saja. Artinya sama. Sama-sama kami menyelamatkan. Baik. Wa'adna. Janji kami, kami berjanji. Kami berjanji. Betul. Wa'adna, kami berjanji. Afauna. Kami memaafkan. Kami memaafkan, betul. Ataina. Kami memberikan. Kami memberikan, betul. Ini afauna, afau itu dari kata-kata afun. Ramadan kita sering dengar tuh. Allahumma innaka afun. Tuhibbul afwa. Fa'fu anna. Ya, sama tuh ya. Baik, lanjut. Ba'athna. mengutus. Ya, boleh mengutus, boleh membangkitkan. Ya. Ba'athna, kami membangkitkan atau kami mengutus, tergantung konteksnya. Ba'athna, kami membangkitkan. Ini di baris 12 sudah ada nih, di ujung nih. Ba'athna konteksnya di sini lebih tepat membangkitkan. Ya, tapi bisa juga mengutus. Ya, betul. Baik, anzalna. Kami menurunkan. Iya, kami menurunkan. Hebat. Kita sering dengar tuh, nuzulul Quran. Ya, malam nuzulul Quran, malam diturunkannya Al-Quran. Anzalna, akarnya sama. Bawahnya razaqona. Kami merizkikan. Iya, kami merizkikan, kami menganugerahkan, kami memberikan, sama. Idh. Betul, ketika. Idh, ketika. Thumma. Kemudian. Oke. An. Dari. Iya, lan. Tidak akan. Iya, never. Ya, tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Lan. Hatta. Kemudian. Sampai. Hingga. Ya, boleh hingga, boleh sampai. Ini ada di baris ke-11 nih. Di layar. Hatta, sehingga atau hingga atau sampai, sama ya hatta. Lakin. Tetapi. Iya, akan tetapi. Tetapi juga boleh. Akan tetapi. Masya Allah, alhamdulillah. Kadang jebakan ya. Yang mana tuh? Silakan, sebelum kita lanjutkan ke pembagian isim, yang mau bertanya boleh sambil istirahat setengah menit.
Baik. Kita lanjutkan Ibu-ibu semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke halaman 35. Hari ini insya Allah kita dikenalkan dengan pembagian isim. Ya, ini masih perkenalan. Insya Allah di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan detailkan termasuk dengan latihan-latihannya. Tapi di pertemuan ini kita dikenalkan dulu ya sebagai mukaddimah, sebagai pendahuluannya. Baik, isim masih ingat? Isim itu artinya apa tuh? Kata benda, betul ya. Isim kata benda. Kan sebelumnya kita punya isim, kita punya fi'il, kita punya harf, ya kan? Kata itu kalimah atau kata terbagi menjadi 3 kan kemarin tuh. Isim, fi'il, harf. Mana ya? Ada di Nah, ini dia nih. Kalimah kata di layar masing-masing itu terbagi menjadi 3. Isim, fi'il, harf. Kata benda isim, fi'il kata kerja, harf kata sambung. Nah, isim yang sedang kita bahas di hari ini, terbagi menjadi 3. Apa saja tuh? Isim mufrad. Mufrad itu artinya tunggal. Isim mufrad, isim tunggal. Yang kedua, musanna, bukan muannats ya Bu, sering terkecoh kita. Muannats, ada musanna. Nah, ini musanna. Kalau muannats kan perempuan. Kalau ini musanna, musanna itu apa? Ganda, double. Ya, mufrad tunggal, musanna double atau ganda. Yang ketiga jamak ya, atau jamak. Diartikan oleh bahasa kita jamak ya. Jamak ya. Jadi isim itu bisa mufrad, tunggal, bisa musanna, ganda, bisa jamak atau lebih dari 2. 3 plus ya. Jamak itu 3 plus, bisa 3, bisa lebih 3 plus. Nah, sedangkan jamak itu sendiri terbagi menjadi 3 lagi, Bu. Yang pertama jamak mudzakkar salim, jamak khusus laki-laki mudzakkar. Yang kedua, jamak muannas salim. Muannas itu kelihatan khusus perempuan. Jamak khusus laki-laki, jamak khusus perempuan. 2 jamak ini beraturan. Oke. 2 jamak ini beraturan. Kenapa beraturan? Karena dia punya polanya sendiri. Karena punya pola, memudahkan untuk kita mengingatnya. Karena dia berpola. Sedangkan yang terakhir, yang ketiga nih, jamak taksir. Jamak taksir. Jamak yang tidak beraturan. Kenapa dia tidak beraturan? Karena dia tidak punya pola. Mau-mau dia. Gitu ya. Nggak punya pola dia tuh. Kalau yang 2 atas nih Bu, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim. Jamak mudzakkar berarti jamak laki-laki, salim, selamat maksudnya beraturan. Sedangkan jamak muannas salim, jamak khusus perempuan dan dia beraturan. Yang terakhir jamak taksir tidak beraturan. Ya. Ini mukaddimah saja dulu. Ya, insyaallah di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan lebih dalami lagi. Itu ya. Baik. Lihat isim mufrad nih, tunggal. Ya. Bentuk tunggal yaitu menceritakan satu benda atau seseorang. Contoh muslimun. 1 tuh. Kalau kalau perempuan muslimatun. Ya. Tunggal 1 orang. Nah, dari tunggal itu Bu, kalau kita ingin bentuk musanna, double atau ganda, tambahkan saja alif dan nun. Ya, di bawahnya keterangannya ada tuh. Alif dan nun atau ya dan nun. Musanna double, alif dan nun atau ya dan nun di akhirnya. Nanti ada contohnya di bawahnya tuh. Satu-satu dulu kita jelasin ya. Sedangkan jamak terbagi menjadi 3. Cirinya bagaimana? Jamak mudzakkar salim khusus laki-laki tuh. Cirinya adalah ada huruf waw plus nun atau ya dan nun di akhirnya. Jamak mudzakkar salim waw plus nun atau ya plus nun di akhirnya.
Sedangkan jamak muannas salim, jamak khusus perempuan, cirinya adalah alif dan ta di akhirnya. Di bawahnya ada contoh, kalau kita ngelihat contoh lebih terlihat. Ya. Sedangkan yang terakhir jamak taksir, jamak yang tidak beraturan, perubahannya tidak beraturan, tapi huruf akarnya selalu ada, selalu sama, baik di tunggal maupun di jamak taksir. Nah, biar lebih mudah, kita lihat contohnya ya, di bawahnya lihat. Pelan-pelan saja. Nih, mufrad tunggal tuh Bu. Mufrad tunggal. Contoh, mukmin. Satu orang tuh, mukminun. Satu orang mukmin. Satu. Bagaimana kita bentuk menjadi dua? Tambah saja alif dan nun di akhir atau ya dan nun di akhir. Dari mukminun, satu orang mukmin. Kalau dua orang mukmin, musanna, dua ganda, bagaimana tuh jadinya? Mukminani. Tambah alif dan nun di akhir atau ya dan nun di akhir, mukminaini. Kelihatan? Mukminun, mukminani atau mukminaini. Sekalian biar terbiasa. Bawahnya muttaqi, orang yang bertakwa satu. Kalau dua, al-muttaqiyani atau al-muttaqiyaini. Kelihatan tuh? Al-alam. Dua, al-alamani, al-alamaini. Adhal, sesat, orang yang sesat. Adhalliyani, adhalliyaini. Ya, tambahin saja alif dan nun di akhir atau ya dan nun di akhir. Ar-Rahim, penyayang, pengasih. Ar-Rahimani, Ar-Rahimaini. Kafir, satu, orang kafir. Kalau dua, kafirani, kafiraini. Ibn, anak laki-laki. Kalau dua, ibnani, ibnaini. Dan begitu seterusnya. Masjidun, satu. Kalau dua, masjidani, masjidaini. Qur'anun, Qur'anani, Qur'anaini. Gitu ya. Muslimun, muslimani, muslimaini. Dan seterusnya. Sampai sini oke, Bu? Jelas ya? Insyaallah. Baik. Sekarang kita bentuk jamak. Kita rubah menjadi bentuk mudzakkar salim. Bentuk mudzakkar salim dari mukmin satu orang berubah jadi orang-orang mukmin. Bagaimana cara merubahnya? Bagian akhirnya lihat, ditambahin waw dan nun atau ya dan nun. Ini sering kita dapat ini. Waw dan nun, ya dan nun. Dari mukminun, satu orang mukmin. Kalau orang-orang mukmin, mukminuna atau mukminina. Ini pernah kita bahas. Al-muttaqi, jadinya al-muttaquna, al-muttaqina, al-alam, al-alamuna, al-alamina, ad-dall, ad-dalluna, ad-dallina, ar-rahim, ar-rahimuna, ar-rahimina, kafir, kafiruna, kafirina, ibn, banun, banin. Nah, ini harusnya ya oke lah. Banun, banin. Ya. Tambahannya lihat fokusnya waw dan nun, ya dan nun. Ya. Contoh yang lain, munafik. Satu orang tuh munafik. Jamaknya munafiqun, munafiqin. Mujahidun, satu. Kalau banyak, mujahidun, mujahidin. Mukhlisun, satu. Mukhlisun, mukhlisin. Ya, dan seterusnya. Oke, jamak mudzakkar salim. Jelas tuh ya? Sedangkan jamak muannas salim, perempuan, khusus perempuan, tambahannya adalah alif dan ta di akhirnya. Alif dan ta di akhirnya. Lihat, as-samawat, artinya langit-langit. Zulumat, kegelapan-kegelapan. Thayyibat, yang baik-baik. Ayat, ayat-ayat. As-salawat, salat-salat. As-salihat, wanita-wanita yang salihah. Jannat, surga-surga. Apalagi? Mukminat, qanitat, ya kan? Apalagi? Dan seterusnya tuh. Makanya kita sering dengar Bu dalam doa, Allahumma gfir lil muslimin. Nah, jamak mudzakkar salim tuh, lil muslimin wal muslimat. Jamak muannas salim tuh ya. Wal mu'minin, jamak mudzakkar salim. Wal mu'minat. Ya. Apalagi? Was-salihin, was-salihat. Wal mujahidin,
wal mujahidat, gitu ya. Nah, perempuan jamak muannas salim at. Boleh atu, ati, atun, atin, boleh. Oke? Jelas tuh ya. Pokoknya yang at tuh berarti perempuan. Nah, jamak taksir, ibu-ibu semua, jamak taksir ini jamak yang tidak beraturan. Kalau jamak muannas salim dan mudzakkar salim ini masih beraturan nih. Tinggal tambahannya jelas saja waw dan nun atau ya dan nun. Sedangkan muannas salim alif dan ta. Tuh, sama tuh alif dan ta tuh lihat. Nah, sedangkan jamak taksir jamak yang tidak beraturan. Karena dia tidak beraturan, maka tidak ada cara lain kecuali kita mengingatnya. Contoh, kitabun, satu nih tunggal, satu kitab. Jamaknya kutubun, kitab-kitab. Rasulun, satu rasul, satu utusan. Jamaknya rusulun, rasul-rasul atau utusan-utusan. Nabiyun, satu nabi. Anbiya, para nabi. Nafsun, yang tadi itu. Jiwa, diri. Jamaknya anfus, diri-diri, jiwa-jiwa. Basarun, penglihatan. Jamaknya absar, penglihatan-penglihatan. Nahrun, sungai. Jamaknya anhar, sungai-sungai. Amalun, amal. Jamaknya a'malun, amal-amal. Nah, ini jamak taksir yang tidak beraturan. Artinya nggak seperti jamak mudzakkar salim. Tambah waw dan nun, ya dan nun. Untuk khusus kata-kata di jamak taksir, kita harus mengingatnya. Yang nanti insya Allah di juz 2 akan didesain, buku kita didesain untuk latihan. Supaya apa? Supaya kita mengingat jamak-jamak taksir ini nih. Karena jamak taksir tidak ada cara lain kecuali kita menghafalnya. Kecuali kita mengingatnya. Nah, kita sadar ibu-ibu banyak aktivitas ya, ada yang mengajar, belajarnya juga bukan hanya di sini, belum urusan keluarga, urusan anak-anak, urusan macam-macam gitu. Nah, karena kita sadar ibu banyak pekerjaan gitu ya di luar, maka banyak aktivitas, maka kita bikin nanti di juz 2 latihannya setiap pertemuan jamak taksir. Supaya apa? Supaya kita mengingat, supaya kita ingat. Ya, kalaupun kita nggak menghafal, setiap ketemu dikasih jamak taksir. Ketemu jamak taksir. Ya, mudah-mudahan dengan begitu ibu bisa mengingat 1, 2, 3, 4, 5 jamak taksir, 7, 8, 9, 10 jamak taksir. Itu ya. Sampai sini bisa dipahami ibu-ibu semua? Ustaz, Enggak. ini untuk membentuk antara jamak mudzakkar salim dengan jamak muannas salim itu kan dilihat dari akar katanya, Ustaz ya. Kalau Ya. misalkan as-samawat itu dari as-sama, Ustaz. Ya. As-samawat diambil dari sama. Nah, untuk yang itu tuh, untuk yang sama, ini perlakuan khusus. Secara standar, kata-kata yang ada tamarbutohnya berarti kan mu'annas tuh. Maka kita bentuk menjadi mu'annas salim. Misalnya, sayyaratun, mobil. Jamaknya sayyaratun. Gitu ya. Tabibatun, dokter perempuan. Tabibatun, dan seterusnya. Nah, ada beberapa kata yang dia sebenarnya muannas ya, seperti sama gitu ya. Kenapa dia muannas? Karena dia punya pasangan. Pasangannya apa? Al-arb. Gitu ya. Jadi secara umum lihat aja yang ada tamarbutohnya, otomatis jamak muannas salim gitu ya. Yang gini-gini perlakuan khusus yang nanti insya Allah ibu akan dapati di juz 2, seingat saya. Ada ketentuan muannas yang lain selain tamarbutoh. Di antaranya adalah sama. Ya, seperti ini nih Bu. Zulumat diambil dari zulmatun. Ini kelihatan ya, zulmatun jadi zulumat. Thayyibat diambil dari thayyibatun. Ayatun diambil dari ayatun. Mufradnya ya, maksud saya mufradnya. As-salawat, as-salatu. Ya. As-salihat, as-salihatu. Jannat, jannatun. Gitu. Ya.
Ini sama aja nih yang agak beda. Tapi nggak apa-apa. Ada lagi silakan. Untuk Ya. penulisan Ustadz, alif ta-nya itu digabung begini atau boleh dipisah Ustadz? Misalkan tobibah. Jadi tobibat, alif, kemudian tak terpisah atau alif sogir seperti ini. Oh, seperti zulumat gini ya? Iya, Ya, boleh dua-duanya, Bu. boleh ya. Boleh dua-duanya. Ini kalau dikasih alif berarti terpisah nih ya. Alif sama tak kan nggak bisa nyambung ya. Iya. Nah, kalau mau dikasih alif berarti terpisah. Toyibat juga begitu, ayat juga begitu. Ini juga sama. Ya, boleh. Pilih saja maunya bagaimana. Yang standar sih pakai alif. Yang standar kebanyakan penulisan. Alif yang biasa ya, bukan alif, Alif yang yang- sogir gitu. Betul ya. Alif yang biasa contohnya. Misalnya apa? Zulumat. Ya. Contohnya misalnya zulumat. Zulumatun. Tuh. Pakai alif yang biasa tuh. Zulumatun. Tuh. Ya, pakai alif begini. Tapi kalau mau begini bisa tuh alif sogirnya yang mana ya tulisannya. Kalau di laptop nih ya itu deh Keyboardnya, keywordnya iya. keyboardnya nggak ada. Oke, nah ini yang tulisan standar begini nih Bu. Zulumat ya, muslimat, salihat, jannat, ini yang standar. Ada lagi silahkan. Sudah cukup ya Bu? Insya Allah ke depan kita sering ketemu, lama-lama Ibu terbiasa, apalagi nanti ada saatnya akan ada latihan khusus tentang ini. Ya, Insya Allah ini cukup untuk mukadimah dulu. Baik, selanjutnya di kotak 4 kotak di bawah ini nih adalah yang sering, kata-kata yang sering kita temukan. Ya, saya bacakan supaya kita semakin terbiasa dengan kata-kata ini. La artinya tidak atau jangan. La. Lam tidak atau belum. Ya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Sama tuh. Lan tidak akan pernah. Never. Lan. Beda tuh ya antara lam pakai mim dan lan pakai nun. Lam, lan. Lam tidak, lan tidak pernah. Ma bisa tidak, bisa apa yang, ya kan? Laisa, laisa juga sama nih, tidak. Ala, ingatlah. Ini yang sering kita ketemu tapi potensial kita tertukar-tukar. Nah, maka digabung jadi satu. Ada la, ada lam, ada lan, ada ma, laisa, ala. Ya. Baik, setelahnya idza apabila, lamma pada saat, atau boleh juga tatkala, sama tuh ya. Idz ketika, haitsu hari ini idz kita banyak ketemu nih idz. Ya. Wa idz qultum wa idz wa'adna Musa 40 lailatan dan seterusnya. Ya, idz. Haitsu di mana saja. In jika. Kita sering ketemu tuh insya Allah, jika Allah menghendaki. Lau seandainya. Lau seandainya. Inda di sisi, ma'a bersama, innallaha ma'as sabirin misalnya, innallaha ma'ana. Qabla sebelum, ba'da sesudah. Salat qabliyah, salat ba'diyah. Ya. Baina di antara, khalfa di belakang. Khalfa di belakang. Kullu segala setiap. Ini mirip-mirip juga nih. Kullu segala setiap, jami' semua, segala juga boleh. Ajma' sekalian, semua, semuanya, ajma'in itu sama dengan jami', ajma'in. Ajma'un juga sama. Ba'du pakai bot
Kalau sebelumnya nih, sampingnya itu ba'da pakai dal. Nah ini pakai dot. Ba'du sebagian. Ya, jangan ketukar. Sholat ba'diyah pakai dot misalnya. Berarti sholat setengah-setengah tuh. Bukan sholat ba'diyah. Setelah sholat fardu jadinya ya. Kalau salah nyebut. Fariqun segolongan, ta'ifatun segolongan juga. Boleh sekelompok juga boleh. Fariqun boleh sekelompok. Ya. Ini kosakata yang sering kita temukan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Mudah-mudahan kita ulang dengan model begini, Ibu akan semakin sering mendengar, semakin sering melihat, semakin sering mengucapkannya. Insya Allah jadi semakin ingat dan hafal. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup ya? Baik. Kita lanjut di bawahnya Ibu-ibu semua. Al-mufradat al-mutakarrirah. Kata-kata yang sering terulang ada 1 sampai 10. Saya sebut katanya, ya. Saya sebut masing-masing kata ini 1 sampai 10. Ibu bareng-bareng sebut terjemahannya. Oke? Ini menjadi standar pertemuan kita hari ini. Kalau Ibu 10 ini tahu, oh berarti hebat tuh. Apalagi kalau ditambah yang sebelah sini tadi nih. Nah, ini nih. Ya, su al-adzab, dan ini tadi sudah kita coba dan ternyata Ibu banyak betulnya, banyak taunya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini juga begitu. Ini lebih mudah lagi nih. Baik, yuk 1 2 3. Lama apa tuh? Pada saat. Tatkala. Ya, boleh pada saat, boleh tatkala. Sama ya. Lama, tatkala, pada saat. Ayyuha. Wahai. Harus ya wahai. Ya ayyuha. Harusnya dikasih ya-nya nih. Ya ayyuha. Wahai. Khair. Baik. Lebih baik. Ya, boleh lebih baik, boleh baik. Boleh kebaikan, tergantung konteksnya. Ya. Kalau khairun min, berarti lebih baik dari. Kalau ada minnya gitu ya. Nah, jadi boleh lebih baik, boleh kebaikan. Oke. Ilah. Tuhan ilah. Iya betul. Tuhan yang Patut disembah. ilah. Tuhan yang iya betul. Patut disembah. Tuhan yang berhak atau patut disembah. Ilah, la ilaha illallah. Tuh, tidak ada Tuhan kecuali Allah, la ilaha illallah. Oke. Nar, apa tuh? Api Ustaz. Neraka, api. Ya, boleh api, boleh neraka. Betul, Ibu. Kalau kita ngomongin api yang ada di dunia, boleh juga nih pakai nar. Berarti api artinya. Tapi kalau kita ngomongin akhirat, siksa akhirat, atau Al-Quran berbicara tentang siksa akhirat, menggunakan redaksi nar, itu artinya neraka. Ya. Kalau nur, cahaya. Iya. Beda tuh ya, nar dan nur. Oke. Ghair, boleh ghairi, ghaira, ghairu. Ghairil maghdubi alaihim. Ghair. Selain atau bukan atau apa? Bukan, tidak. Am apa tuh? Am ini sama dengan ya, am ini sama dengan au atau. Iya, am sama dengan au atau. Musa. Nabi Musa. Ya, Nabi Musa. Iya betul. Duna. Duna ini contohnya min dunillah. Di sisi Kalau di sisi inda. Ayo coba duna, duni, misalnya min dunillah. Sama dengan ghair, Bu. selain. Oh, Biduni biduni ya. Ya, biduni, tanpa. Selain, biduni. Ya, duna, duni, sama. Selain. Akhir. Akhir. Iya, yaumul akhir, hari akhir. Akhir itu yang terakhir. Bu, satu lagi kalau akhir, kha-nya fathah. Akhir artinya betul. Terakhir. Kalau akhir kan yang terakhir. Kalau akhir ada akhir. Yang lain. Yang lain. Yang lain betul. Jadi kalau saya sebut masjidun akhir, masjid terakhir. Nah, tapi kalau masjid akhir berarti masjid yang
lain. Yang lain. Iya. Jadi ada akhir, ada akhar. Baik, 1 sampai 10 nih Bu. Mana yang paling nempel ya? Musa ya? Khair. Oh, khair. Khair ya. Khair. Nar, iya. Musa. Musa. Akhir. Akhir. Nah, ambil deh tuh ilah juga kan sering tuh. Ambil dah 5 atau 6 atau 7 atau semua sekalian ya. Ya ayuha. Biar ayuha juga gampang ya, ayuha wahai ya kan. Duna sama dengan ghair ya, duna duni sama. Ya semuanya lah nih. Diingat-ingat nih, lama, ayuha, khair, ilah, nar, ghair, am, musa, duna, akhir. Oke. Insyaallah enggak ada masalah di sini ya. Baik. Yuk kata kerja yang sering terulang. Saya bacakan. Dakhala. Memasukkan. Dakhala. Dakhala itu apa, Bu? Memasukkan. Telah masuk. Masuk ya, lebih tepatnya telah masuk ya. Kalau memasukkan Ibu ada hamzah di awalnya. Adkhala. Nah, itu memasukkan. Tapi kalau dakhala masuk ya, telah masuk fil madhi. Dakhala. Iya, telah masuk. Baik. Wa'ada. Telah mengulang. Telah Berjanji. kalau ya berjanji. Kalau mengulang itu a'ada. Nah, itu mengulang tuh. A'ada yu'idu, mengulang. Mirip memang tuh, mirip. Ya. Di sini wa'ada, berjanji. Sama dengan kalau di ayat barusan nih, wa'adna, mana tadi ya wa'adna tuh ya. Wa'adna. Nah, nih baris keempat nih. Wa'adna, kami berjanji. Aslinya adalah wa'indal, wa'ada. Oke. Baik, satu lagi Bu, asyraka, apa tuh? Telah menyekutukan. Telah bersekutu. Bagus. Ya, telah menyekutukan. Atau boleh juga telah berbuat syirik, asyraka. Telah menduakan juga boleh, menduakan Allah ya. Asyraka. Telah menduakan, telah menyekutukan, telah berbuat syirik. Baik, bawahnya Bu, anfaqa. Telah menginfakkan. Bagus. Telah berinfak boleh, telah menginfakkan juga boleh. Sama, anfaqa. Berinfak atau menginfakkan. Ghafara. Ghafara, apa tuh? Ampun, telah mengampuni. Iya betul. Telah mengampuni. Ghafara. Saya ulangi. Dakhala, telah masuk. Wa'ada, telah berjanji. Asyraka, telah menduakan atau berbuat syirik. Ya. Anfaqa, telah berinfak. Ghafara, telah mengampuni. Nah, dari 5 ini coba Bu. Mana yang paling nempel? Syirik. Ada. Asyraka bagus. Ghafara. Anfaqa. Dakhala semuanya dong ya. Ya, dakhala masuk, wa'ada berjanji, asyraka syirik. Ya, menyekutukan, menduakan, anfaqa berinfak, ghafara mengampuni. Jalan kedengarannya dari luar ya. Ya. Ingat tuh insyaallah ya. Ghafara, anfaqa, asyraka, wa'ada, dakhala. Oke, ini semuanya fiil atau kata kerja. Fiilnya fiil madhi. Untuk lampau, tambahin telah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. 15 kosakata hari ini. Mudah-mudahan ada di ingatan kita. Kalaupun lupa nanti terus kita ulang, akan terus ketemu kan, ketemu ayatnya. Jadi terulang lagi tuh, diingatkan lagi dan seterusnya. Lama-lama ibu-ibu insyaallah terbiasa. Ya, insyaallah. Baik, ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Istirahat dulu deh, 1 menit sambil yang mau bertanya boleh. Baik, kalau tidak ada, masih ada waktu 5 menitan ya Bu ya? 6 menit, 7 menit dah. 10 menit dah. Sedikit tafsir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ibu-ibu sekalian,
Di ayat ini ada 8 nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Ada 8 nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel yang harusnya Bani Israel ini mendapatkan 5 nikmat besar itu harusnya bertambah syukur dan bertambah iman kepada Allah. Kenapa? Karena dapat nikmat. Harusnya ya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Mereka semakin ingkar kepada Allah dan semakin jauh kepada Allah. Karena itu Allah abadikan. Apa nikmat 8 itu? Yang pertama adalah wa idz najainakum min ali fir'aun. Bu, kalau kita temukan redaksi idz di dalam Al-Qur'an, idz di dalam Al-Qur'an yang artinya ketika, berarti ada peristiwa yang pernah terjadi. Allah sedang berbicara tentang sejarah. Wa idz, dan ketika. Ketika apa? Berarti ada peristiwa itu di masa lalu pernah terjadi. Ya. Apa yang pernah terjadi? Nikmat pertama apa tuh? Yang pertama adalah najainakum min ali fir'aun. Kami menyelamatkan kalian dari keluarga Fir'aun. Emang kenapa Fir'aun tuh? Yasumunakum su'al azab. Mereka menimpakan kepada kalian seburuk-buruk azab. Azab yang buruk. Apa azab yang buruk kepada Bani Israel yang dilakukan oleh Fir'aun? Yudzabbihuna abna'akum. Mereka menyembelih anak-anak laki-laki kalian. Setiap anak laki-laki yang lahir harus dibunuh, kata Fir'aun. Sebaliknya, wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan hidup para perempuan, maksudnya anak-anak perempuan mereka. Jadi, siapa laki-laki yang baru dilahirkan, maka dia harus dibunuh, kata Fir'aun. Maka selalu ada razia ya, di rumah-rumah. Siapa yang sedang hamil, siapa yang melahirkan, dilihat yang melahirkan itu. Kalau laki-laki dibunuh, kalau perempuan dibiarkan hidup. Ini berbeda dengan apa yang terjadi di zaman jahiliyah sebelum Rasulullah lahir. Kalau di zaman Rasulullah yang dibunuh siapa tuh? Anak perempuan. Ya kan? Sedangkan yang dibiarkan anak laki-laki. Kenapa bisa berbeda? Karena alasan yang membentuk keputusan itu berbeda. Nah, di zaman ini, di zaman Nabi Muhammad, di zaman Nabi Fir'aun, di zaman Fir'aun waktu itu, jadi Fir'aun suatu hari mimpi, dalam mimpinya itu dia melihat ada api, ya, ada api yang kemudian menghancurkan atau menghanguskan istananya. Dan yang menarik dari mimpinya Firaun itu, ternyata api itu muncul dari rumah Bani Israel. Karena muncul dari rumah Bani Israel, kemudian api itu melahap seluruhnya sampai ke istana dan istana itu hangus. Karena itu Firaun bertanya-tanya, ini apa maksud mimpi ini? Akhirnya dia datangkan para takwil mimpi, para penasehat dia, kira-kira mimpi ini apa? Para penasehat kemudian mengatakan akan ada salah satu dari Bani Israel yang nanti dilahirkan seorang laki-laki yang akan mengambil, merampas istanamu wahai Firaun, merampas kekuasaanmu. Maksudnya Nabi Musa nanti. Nah, karena takut, maka semua anak laki-laki yang baru dilahirkan harus dibunuh. Nah, itu kejadiannya. Lalu nikmatnya apa? Najainakum, kami selamatkan kalian. Di antaranya Nabi Musa dengan anak-anak yang lain yang sedikit. Sebagian besarnya berhasil dibunuh. Tapi sisanya sedikit saja yang tidak dibunuh, di antaranya adalah Nabi Musa. Artinya Allah menyelamatkan Nabi Musa, Allah menyelamatkan Bani Israel waktu itu. Dari apa? Dari pembunuhan setiap anak laki-laki yang baru dilahirkan. Sudah, itu yang pertama. Kita agak cepat saja ya, Bu. Yang kedua adalah, saya potong-potong, wa idz faraqna bikumul bahar, dan ingatlah ketika kami membelah untuk kalian lautan. Ingat, setelah dikejar-kejar Nabi Musa dengan pengikutnya, orang-orang yang beriman, kemudian mentok ketemu lautan. Di belakangnya Firaun dengan bala tentaranya siap membunuh, mengejar mereka. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan lautan itu, kemudian terbelah. Setelah itu apa yang terjadi? Farokna, tuh kami belah untuk kalian lautan, fa'anjainakum wa aghraqna, maka kami selamatkan kalian, wa aghraqna, dan kami tenggelamkan ala Fir'aun wa antum tanzurun. Keluarga Fir'aun seluruhnya ditenggelamkan, tidak ada satupun yang selamat. Yang menariknya adalah wa antum tanzurun, dan kalian menyaksikan itu. Ibu bayangkan, air dibelah, kita bisa melihat tuh. Air itu kan hukumnya harusnya nggak bisa dibelah kan, tapi ini bisa terbelah. Orang-orang kita bisa menyeberanginya, kita selamat. Setelah itu orang-orang yang mengejarnya, Firaun maksudnya,
mengejarnya, kemudian ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu disaksikan oleh mereka. Itu nikmat luar biasa. Yang ketiga, kita agak cepat. Wa idh wa'adna Musa 40 lailah, dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa 40 malam. Nabi Musa dipanggil oleh Allah selama 40 malam. Apa yang terjadi? Tsumma taqatumul ijla min ba'di. Kalian malah menjadikan patung anak sapi. Menyembah 40 malam patung anak sapi. Tapi apa yang terjadi? Nikmat yang ketiga, tsumma afauna ankum min ba'di dzalik. Kemudian kami maafkan kalian setelah itu, setelah menyembah patung anak sapi, la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Berarti yang ketiga tuh, dimaafkan oleh Allah setelah melakukan syirik besar. Apa tuh? Menyembah patung anak sapi. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa idh ataina Musal kitab, dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab suci wal furqan, dan pembeda. Supaya apa? La'allakum tahtadun, supaya kalian mendapat petunjuk. Nikmat yang keempat adalah diberikan kepada Nabi Musa dan Bani Israel apa tuh? Alkitab, Taurat. Diberikan kitab Taurat dan Furqan, pembeda. Para ulama kita mengatakan pembeda ini adalah suhuf, lembaran-lembaran yang isinya halal dan haram. Untuk apa? La'allakum tahtadun, supaya kalian mendapat petunjuk, sumber petunjuk. Dikasih kitab Taurat dan dikasih Furqan kepada Bani Israel. Itu yang keempat. Supaya hidupnya teratur, supaya hidupnya terarah, dapat petunjuk, dikasih kitab dan dikasih Furqan. Itu yang keempat. Yang kelima, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum biittikhadhikum al-ijla fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bariikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Ini masih tentang yang tadi itu, akhirnya Allah mengampuni dosa-dosa mereka, dosa menyembah patung anak sapi. Masih 4 tuh ya. Yang kelima, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra, dan ingatlah ketika kalian berkata, kalian yang dimaksud adalah Bani Israel, wahai Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra, kami tidak akan beriman kepadamu wahai Musa sampai kami melihat Allah jahroh, dengan nyata. Jadi mereka memberi syarat, kami beriman kepada engkau Musa kalau kita bisa melihat wajah Allah, melihat bentuk Allah dengan nyata, dengan jelas. Setelah itu apa yang terjadi? Fa'akhadatkumus sa'iqah, tiba-tiba petir menyambar kalian, menyambar orang-orang yang minta tadi itu. Yang menariknya, wa antum tanzurun, kalian menyaksikan. Ya, orang kena petir tuh. Biasanya orang kena petir kalau di film-film rambutnya ngacung, wajahnya hitam, bajunya bolong-bolong. Itu yang terjadi tuh. Apa setelah mereka mati kesambar petir? Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum. Kemudian kami bangkitkan kalian setelah kematian kalian. Tuh lihat. Kena petir, gosong, rambutnya pada ngacung, bajunya bolong-bolong, Allah bangkitkan lagi. Allah hidupkan lagi. Supaya apa? La'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Itu nikmat yang kelima. Mati, kena petir, dibangkitkan lagi oleh Allah. Supaya apa? Supaya mereka bersyukur. Dikasih kesempatan hidup. Itu nikmat luar biasa tuh, Bu. Itu yang kelima. Betul yang kelima bukan ya? Yang kelima. Yang terakhir yang keenam. Yang keenam berarti sekarang ya. Wa dhallalna 'alaikumul ghamam, dan kami menaungkan kalian awan. Perjalanan dari Mesir menuju Baitul Maqdis kan jauh tuh, jalan kaki tuh. Belum ada Grab, belum ada Gojek, belum ada tuh. Jalan kaki semua. Panas kepanasan, hujan kehujanan. Nah, saat panas itu kemudian Allah menaungkan mereka dengan awan di perjalanan. Bahkan wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, mereka kelaparan. Lalu apa yang Allah lakukan untuk mereka? Nikmat yang kelima, Allah turunkan salwa, yaitu makanan semacam burung merpati di waktu makan siang. Makan siang turun, makan pagi turun, makan sore turun dia. Jadi nggak usah ngapa-ngapain, turun sendiri. Tinggal nangkep, disembelih, dipenyet, dibakar, dan seterusnya. Kalau minum, setiap subuh itu muncul di daun-daun atau muncul di bebatuan. Mereka tampung di satu tempat, kemudian mereka minum di hari itu. Besok begitu lagi. Besok begitu lagi. Nah, gitu. Itu yang Allah berikan kepada mereka. Dikasih air minum semacam madu, dikasih makanan burung penyet. Nah, gampangnya gitu ya, burung penyet. Yang satu minuman madu. Itu harusnya mereka bersyukur tuh. Karena itu Allah katakan kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari apa yang baik-baik yang kami rizkikan kepada kalian. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya mereka berbuat zalim dan akhirnya mereka tidak mensyukuri nikmat itu. Ada 6 nikmat yang Allah berikan, 2-nya lagi ada di pertemuan selanjutnya. Ya.
Kan ada 8 tadi saya bilang. Ya. Di sini ada 6 nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Nikmat itu besar sekali, tapi ujung-ujungnya mereka tidak beriman, ujung-ujungnya mereka malah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan karena itu Allah abadikan sebagai pembelajaran untuk kita dan umat-umat setelahnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Di sini pas azan. Ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri? Silakan Ibu-ibu. Tadi yang kata ala Fir'aun itu khusus untuk keluarga atau secara umum pasukan Fir'aun, Ustaz? Ya, ala secara bahasa artinya keluarga. Makanya ada surat Ali Imran. Secara bahasa ala, ali, alu artinya keluarga. Contoh surat Ali Imran artinya keluarga Imran, bukan Al Imran, tapi Ali Imran, keluarga Imran. Atau kita sering membaca Ibu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan juga kepada keluarga ya Nabi Muhammad. Jadi ala, ali, alu secara bahasa artinya adalah keluarga. Tapi di situ di ayat yang barusan kita baca itu bermakna keluarga plus pengikut plus tentaranya. Gitu ya. Baik, Ustaz. Baik. Ada lagi silakan. Cukup? Baik, terima kasih. Ya, terima kasih juga informasi yang tidak hadir hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di pekan depan. Mudah-mudahan sehat semua dalam keadaan sehat walafiat. Pekan depan, ya kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Tetap semangat, Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Syukran Ustaz. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Izin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.